Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Auro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Setelah KPR dilunasi, apa sih langkah selanjutnya? Ya kali ini kita akan membahas lanjutkannya ya ini bagaimana cara merefund asuransi KPR. Di sini kita akan membahas bagaimana prosedur refundnya, berkas-berkas apa saja yang disiapkan, serta berapa jumlah refund yang akan kita dapat. Baik, kita lanjut. Nah, pertama kita belajar dulu atau kita memahami dulu macam asuransi yang muncul pada saat kita mengajukan KPR. Ya, ini ada dua ya kawan-kawan. Pertama adalah asuransi jiwa dan yang kedua adalah asuransi kebakaran. Di asuransi jiwa ini risiko yang dijaminkan yakni meninggal dunia. Risiko pertanggungannya ini ada contohnya adalah 15 tahun, jumlah uang pertanggungannya, serta ini premi asuransi. Nah, ini sama untuk asuransi kebakaran, harga pertanggungan itu cair apabila rumah tinggalnya ini jadi kebakaran. Preminya yang dibayar adalah 996.440. Sekarang pertanyaannya adalah nanti apa sih yang di-refund? Apakah uang pertanggungannya ini yang cair atau apa ya? Jadi refund asuransi itu kita merefund premi asuransi yang masih tersisa. Nah, apabila kita melaksanakan atau sudah melakukan KPR, pelunasan KPR dipercepat, karena ini premi ini dibayar untuk jangka waktu 15 tahun, maka ketika kita melakukan pelunasan dipercepat, jadi masih ada sisa premi yang bisa dicairkan karena kita melakukan pembayaran yang lebih cepat seperti itu. Jadi yang cair itu sisa premi akibat kita melakukan pembayaran KPR dipercepat. Jadi bukan uang pertanggungan ya, bukan uang pertanggungan ini cair apabila kita terkena resiko seperti meninggal dunia maupun rumah kita terjadi kebakaran seperti itu. Oke, lanjut. Untuk syarat-syarat refund di sini pertama adalah fotokopi KTP udah otomatis, fotokopi buku tabungan KPR kawan-kawan. Untuk pencairan tentu saja untuk pencairan refund asuransi KPR tadi, serta fotokopi polis asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran. Jadi polis kawan-kawan juga menyiapkan polis kartu polisnya gitu yang kita dapat pada saat kita melakukan KPR ya, pasti kita punyalah kalau kita melaksanakan KPR, serta rekening koran sampai saldo KPR 0. Ini yang perlu ya kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan sudah melakukan pelunasan, jangan lupa nih minta rekening koran sampai saldo KPR-nya 0. Ini bermanfaat atau untuk sebagai syarat refund premi asuransinya kawan-kawan. Oke, sudah jelas ya. Kita bahas selanjutnya. Nah, ini ya dia rekening koran sampai saldo 0 ya nih. Jadi sisa kredit di sini rinciannya sampai saldo 0. Nah, ini nanti kawan-kawan fotokopi sebagai syarat untuk mengajukan refund asuransi KPR, baik asuransi kebakaran maupun asuransi jiwa. Nah, ini yang selanjutnya siapa yang ditemui? Jadi ketika kawan-kawan melaksanakan KPR, asuransi itu dilaksanakan oleh atau dikelola oleh pihak ketiga. Jadi, ketika kawan-kawan selesai melaksanakan pelunasan KPR, kawan-kawan akan ke konsultan asuransi yang bekerja sama dengan bank tersebut. Nah, ini sebagai contoh saja ya, Bina serta Purna. Ini salah satu contoh konsultan atau broker asuransi yang pada suatu bank ini ya. Jadi syarat-syarat ini tadi kita siapkan yang tadi, lalu kita kunjungi ke kantor
konsultan atau broker asuransi yang bekerja sama dengan bank tempat kita mengajukan KPR. Biasanya disiapkan ruangan khusus di bank tersebut khusus untuk membahas atau melayani konsultasi mengenai asuransi baik asuransi KPR maupun asuransi lainnya yang ada kaitannya dengan bank tersebut. Jadi kita nggak bisa ya klaim ke banknya. Tapi mungkin beberapa bank sudah dikelola sendiri. Ini untuk contoh saja. Oke, ini dia berapa sih dana yang bisa di-refund. Ini sebagai contoh kasus saja. Ini awal premi asuransi awalnya 2 juta, setelah dilunasi sekitar 4 tahun ya, belum sampai 15 tahun. Ini cair masih ada 676.870. Lumayan ya kawan-kawannya. Dengan nominal sekian ini untuk asuransi jiwanya dari 2 juta cair 676 ribuan. Oke, berapa sih untuk yang ini asuransi kebakaran? Nah, yang asuransi kebakaran preminya dari 900 ketika dicairkan saat selesai pelunasan masih ada 438 ribuan. Lumayan ya kawan, jadi total tadi ada sekitar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke. Itu ya nanti ya, untuk perhitungannya ini sudah ada aplikasinya di sana. Jadi untuk perhitungannya saya juga kurang paham seperti apa karena itu based on aplikasi. Kita memasukkan saja tanggal-tanggal pelunasannya, terus tanggal mulai periodenya seperti itu. Nanti ini langsung muncul, langsung kita kasih tahu oleh tugasnya. Oke, dan selesai. Ini ya kawan-kawannya. Ini nanti kita ketika kita mengajukan refund tadi, ini istilahnya adalah permohonan pembatalan pertanggungan dan pengembalian premi. Nah, nanti kawan-kawan jangan lupa meminta tanda bukti ini ya. Tanda bukti ini sebagai bukti kita apabila nanti uangnya kok nggak cair-cair. Nah, ini nanti kita buat ngeklaimnya asuransi kita tadi ke pihak konsultan asuransi tadi. Jadi kita punya pegangan ya, baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakarannya. Oke. Selanjutnya kita wait and see aja, kita pantengin rekening kita dan infonya pencairan dana akan cair sekitar 3-6 bulan. Seperti itu. Kita tinggal tunggu saja. Nanti kalau nggak cair-cair, ya kita kembali dengan membawa surat tadi. Ada bukti kita sudah mengajukan permohonan untuk mengecek sejauh mana kita proses pencairannya. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, demikian penjelasan kami tentang pencairan atau refund premi asuransi dari KPR. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, bisa minta bantuan untuk like maupun share sehingga kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.